Kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Rosodaras dari podcast Gempita Milenial. Hari ini podcast Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air atau Gempita kedatangan Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate. Ini adalah sebuah persaudaraan pencaksilat yang bisa dikatakan tertua dan terbesar di Indonesia karena memiliki sejarah yang sangat panjang dan juga keanggotaan yang juga luar biasa. Mengawali bincang-bincang saya dengan Ketua Umum PSHT, Bapak Dr. Andes HR Murjoko HW. Sugeng Rabu, Pak Murjoko. Sama-sama. Mohon kami diberi pencerahan. Ini PSHT sejak berdirinya, kalau tidak salah tahun 1922. Artinya itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan bisa bertahan hingga hari ini dengan pencapaian yang luar biasa. Tentu telah mengalami sebuah perjuangan, pergolakan dan pasang surut yang demikian dahsyat. Kita patut mengetahui seperti apa PSHT sejak dilahirkan sampai besar hingga hari ini. Monggo Pak Murjoko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara mengenai Setrate tentunya tidak terlepas dari sejarah daripada pendiri Setrate, di mana sebagaimana tadi disampaikan bahwa memang benar Persaudaraan Setia Hati Terate lahir pada tahun 1922, di mana pendirinya adalah Ki Hajar Harjo Utomo. Ki Hajar Harjo Utomo. Ya. Beliau mengumumkan berdirinya Persaudaraan Setia Hati Terate ini awalnya dengan nama PSC, SHPSC, yaitu dari kepanjangan Pencak Sport Club. Pencak Sport Club. Ya. Karena masih pada zaman penjajahan, ada kata Pencak Sport Club ini oleh pemerintah penjajah ya tentunya tidak boleh dilarang. Jadi boleh dilarang karena dikhawatirkan nanti akan digunakan untuk memberontak. Gitu. Sehingga beliau melatih itu dengan secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya digonta-ganti nama, beliau sampai sempat keluar masuk penjara, namun tidak patah semangat untuk melatih generasi muda waktu itu. Akhirnya, tapi waktu itu masih bersifat perguruan pencaksilat, belum berorganisasi. Kemudian pada tahun 1942, ketika zaman penjajahan Jepang, itu beliau mengumpulkan para anggota yang ada pada saat itu di kediaman beliau, yaitu di Desa Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Nah, disitulah ada salah satu murid beliau atau anggota kita waktu itu mengusulkan agar nama Pencak Sport Club diganti menjadi Pemuda Sport Club. Pemuda Sport Club. Ya, diganti-ganti terus akhirnya pada tahun 42 itu ada salah satu anggota yang mengusulkan agar namanya dikembalikan atau diganti menjadi Setia Hati Terate. Setia Hati. Ya, jadi kata Terate ini baru muncul tahun 42. Ya, pada zaman penjajahan Jepang. Kalau Setia Hati itu memang beliau Ki Hajar Harjo Utomo ini berguru kepada Ki Ngabei Surodiwiryo. Itu juga di Madiun. Nah, Ki Ngabei Surodiwiryo ini yang ibaratnya menciptakan pencaksilat aliran Setia Hati. Nah, kemudian karena Ki Ngabei Surodiwiryo juga pegawai dulu pegawai kereta api, pegawai pemerintah penjajah, sehingga beliau tidak bisa leluasa mengajarkan ilmunya. Sehingga murid-murid beliau ini adalah yang kemudian mengajarkan pencaksilat atau bela diri ini kepada generasi muda. Kemudian tahun 1922 salah satu muridnya yaitu Ki Hajar Harjo Utomo ini minta izin untuk mendirikan latihan ya, dengan nama Pencak Sport Club. Nah, kemudian ganti-ganti itu. Nah, setelah tahun 42 ini salah satu anggotanya atau warga kita yang bernama
Kang Mas Suratno Sorengpati ini mengusulkan namanya menjadi Setyati Trate. Tapi masih tetap bersifat Paguron. Masih Paguron. Iya, masih Paguron. Ya. Nah, Ki Hajar Harjotomo adalah merupakan seorang pergerakan. Jadi beliau ini memang memberikan latihan bela diri pencaksilat ini untuk memberikan bekal kepada generasi muda untuk melawan penjajah intinya. Kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 45, kemudian tahun 48 beliau menderita sakit, tidak bisa berjalan, harus pakai kursi roda. Disitulah kemudian beliau mengumpulkan anggota-anggota Esa Trate yang ada pada saat itu, dikumpulkan di kediaman beliau. Kemudian disitulah dengan jiwa besar beliau, beliau menyerahkan milik satu-satunya yang sangat dibanggakan, yaitu ilmu Setyati Trate ini kepada para anggota. Diserahkan, kemudian pada saat itu semua anggota sepakat Esa Trate dikelola bersama-sama menjadi perkumpulan paseduluran, perkumpulan paseduluran dengan nama Setyati Trate, yang akhirnya menjadi organisasi persaudaraan Setyati Trate. Jadi awalnya namanya hanya Setyati Trate aja. Kemudian tahun 48 menjadi persaudaraan Setyati Trate. Akhirnya di situ beliau diangkat sebagai sesepuh, sebagai Dewan Pembina, kemudian menunjuk salah satu warganya yang ada pada saat itu, yaitu Kang Mas RM Sutomo Mangkujoyo sebagai Ketua Umum Pusat yang pertama kali. Terus ya Esa Trate mengalami perkembangan pasang surut, hambatan, tantangan silih berganti, namun alhamdulillah tetap berjalan. Tetap berjalan. Kemudian pada tahun 74 itulah keluarga besar Esa Trate mengadakan kongres, kalau dulu namanya kongres. Itu saudara Esa Trate berkumpul di Madiun dari seluruh penjuru tanah air, dan disitulah ada suatu sejarah organisasi yang sangat penting, yaitu antara lain adanya ikrar kesetiaan kepada bangsa dan negara. Yang pada waktu itu disepakati bahwa Esa Trate berikrar apabila Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ada yang mengganggu gugat, seluruh pendekar Esa Trate akan berjuang mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Itu dicetuskan tahun 74. Jadi pada saat itu belum ada P4, belum ada P4. Tapi Esa Trate sudah berikrar seperti itu. Karena apa? Ikrar ini sejalan dengan apa yang diwariskan oleh pendiri Ki Hajar Harjotomo, yaitu watak jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa dan negara. Itu yang beliau wariskan. Karena beliau seorang perjuang, sehingga oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1952 itu diberikan penghargaan sebagai pejuang perintis kemerdekaan kepada beliau. Sehingga itulah ya jiwa patriotisme kemudian dipertegas dengan ikrar kesetiaan pada bangsa dan negara pada tahun 74. Itu yang kami pertahankan, kami ibaratnya gelorakan kepada generasi muda Esa Trate sampai kapanpun. Iya. Nah, sahabat Gempita, saya kira dari sekilas sejarah yang disampaikan oleh Kang Mas Murjoko tadi, jelas bahwa nama-nama yang disebut tadi ada Ki Ngabehi, kemudian ada Ki Hajar Harjotomo sebagai pendiri, yang notabene adalah pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia, maka bisa dipastikan bahwa PSAT ini adalah lahir dari rahim rakyat Indonesia yang punya jiwa patriotisme yang demikian tinggi. Nah, yang barangkali Kang Mas bisa jelaskan kepada sahabat Gempita semuanya, apa nih ciri atau pembeda? Karena kita tahu ada sekian banyak aliran pencaksilat. Karena saya kira pencaksilat merupakan salah satu bela diri warisan leluhur kita ya, Kang Mas ya.
Jadi misalnya mungkin ada Cimande, ada ada. Pagadusa, ada mungkin Merpati Putih macamnya. Nah, yang menjadi ciri dari PSHT sehingga demikian besar itu seperti apa? Jadi begini, jadi SHT ini mempunyai ciri khas yang mungkin menjadi daya tarik atau menjadi satu kebanggaan bagi keluarga besar SHT adalah adanya rasa persaudaraan. Oh, jadi namanya persaudaraan. Jadi SHT ini membangun persaudaraan yang tumbuh dari hati ke hati, persaudaraan yang tulus ikhlas, persaudaraan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan. Apakah itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kekayaan, tidak. Tidak ada. Jadi kalau sudah masuk di SHT yang adanya saudara tua, saudara muda, ada kakak, ada adik. Sehingga di SHT tidak, istilahnya kalau manggil tidak bapak ibu, tapi adanya kakak, adik, mas, sama adik. Dimas. Gitu. Itu jadi persaudaraan di SHT ini diibaratkan seperti saudara sekandung. Jadi andai kata ada saudaranya itu katakanlah memerlukan bantuan, ya maka yang lain harus bersedia membantu. Itu yang kita bina di SHT seperti itu. Seperti falsafah tegolarannya orang tega. Nah, betul. Iya. Seperti itu ya. Jadi jiwa persaudaraannya yang sangat kuat. Ya. Betul. Hanya ya kami juga menyadari bahwa adik-adik khususnya yang masih muda-muda ini kadang-kadang dalam menerapkan rasa persaudaraan ini kadang-kadang agak kelebihan. Sehingga rasa solidaritas yang berlebihan ini kadang-kadang memunculkan satu tindakan ego masing-masing. Ya, ini yang kadang-kadang karena bawaan anak muda itu ya, jiwa mudanya. Tapi sebenarnya persaudaraan dasarnya tidak seperti itu. Ya tetap kita menghargai, menghormati kepada siapapun. Karena SHT punya keinginan yaitu menciptakan satu perdamaian. Perdamaian menciptakan persaudaraan atau perseduluran dengan siapapun. Dengan siapa saja. Tidak hanya dengan bangsa Indonesia, tapi dengan bangsa lain pun kita juga bisa. Terbukti SHT bisa diterima sampai saat ini kita ada 34 negara yang bisa menerima kehadiran SHT. Ini luar biasa. Jadi saya baca anggotanya sudah belasan juta anggota PSHT di seluruh dunia. Kalau di Indonesia bicaranya dari Sabang sampai Merauke ada, dan di beberapa negara yang mengejutkan saya karena ternyata di Jepang yang juga merupakan negara penghasil bela diri terkenal seperti karate, dan juga Korea, dia punya judo, itu PSHT hadir di sana. Nah, ini bagaimana strategi atau manajemennya dikembangkan oleh PSHT sehingga demikian cepat penetrasi tidak saja di negara Indonesia tapi juga sampai ke negara-negara luar. Jadi di SHT itu tidak ada istilahnya menjadi anggota itu membayar atau katakanlah jadi pengurus, jadi pelatih itu dibayar tidak. Jadi kita menumbuhkan rasa saling andarbeni, Jadi di SHT itu yang ada di kita itu adalah bahwa setelah menjadi warga SHT itu yang ada adalah watak sifat yaitu untuk mengembangkan SHT ini kepada masyarakat. Jadi setiap warga SHT dimanapun berada, ya kalau dia punya kesempatan harus bisa mengabdikan diri menjadi pelatih, menjadi pengurus. Kalau tidak bisa, paling tidak harus bisa menjadi contoh di masyarakat yang baik. Ini yang dikembangkan di SHT. Jadi di SHT ini yang ada adalah persaudaraan, kemudian keteladanan dan pengabdian. Jadi pengabdian di SHT ini pengabdian yang tulus, ikhlas dari hati nurani masing-masing. Dan di SHT ini tidak ada istilah pensiunan. Jadi kalau mungkin tidak tahu di bela diri yang lain, tapi di SHT itu ibaratnya setelah menjadi diwisuda menjadi anggota tetap, itu sampai kapanpun, sampai
dia kembali ke liang lahat ibaratnya tetap saudara. Oh. Dan keluarganya pun juga menjadi bagian daripada Desa Rate. Ini yang dikembangkan Desa Rate. Oke. Iya. Menarik sekali. Dan ini saya kira satu sikap atau satu didikan, satu prinsip yang tentunya lahir dari sebuah perjalanan panjang. Iya. Demikian Kang Mas ya. Iya. Dan kalau kita bicara dari sisi teknis bela diri, itu saya mencermati di PSHT memang kalau di generasi milenial tahu dia memenuhi unsur mix martial art. Yes. Jadi di beberapa perguruan lain mungkin hanya kuat di tenaga dalam, ada kuat di defense, tapi kalau di PSHT dia juga pukulan, bantingan, kuncian, demikian ya, Pak. Nah, apa kontribusi PSHT terhadap perkembangan olahraga pencaksilat? Jadi SRAT sejak lahir sampai alhamdulillah SRAT termasuk salah satu perguruan pencaksilat yang ikut membidani lahirnya IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Itu ada 10 perguruan yang mengawali atau membidani lahirnya IPSI. Berdirinya IPSI, betul. Salah satunya adalah SRAT. Artinya aktif di IPSI. Aktif, jadi sejak IPSI berdiri, SRAT tetap aktif. Jadi kita mulai mengikuti kejuaraan mulai zaman ada PON. Dulu, awal-awal kita sudah ikut. Sama masuk SEA Games, Asian Games. Saat ini kita sudah pencaksilat ini sudah masuk di SEA Games, Asian Games sudah. Hanya Olimpiade yang belum ya, masih diperjuangkan. Masih diperjuangkan. Ya. Alhamdulillah atlet-atlet dari SRAT juga ikut menyumbangkan prestasi. Kemarin di dalam negeri ada, di luar negeri, yang terakhir ada kejuaraan dunia di Abu Dhabi. Alhamdulillah ada 4 pesilat SRAT yang ikut menyumbangkan medali emas kemarin. Betul. Kemudian ada di kejuaraan antar mahasiswa se-Asia Tenggara di Thailand, itu juga alhamdulillah pesilat SRAT juga ikut menyumbangkan medali juga. Luar biasa. Dan ada lagi yang unik karena sistem atau pemberian sabuknya itu sedikit berbeda dengan cabang bela diri yang lain, karena ada hitam, ada jambon, ada hijau, ada putih. Tapi ada satu lagi nih, namanya mori. Mori ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak semacam kain kafan. Nah, itu ada itu gimana coba Kang Mas dijelaskan tentang penyabukan itu. Jadi kalau seseorang ingin masuk di SRAT melalui proses yaitu latihan. Latihan ini kalau sesuai kurikulum waktunya memang 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Itu dihitung dengan akumulasi pertemuannya sekitar 190-an pertemuan. Dan itu tidak bisa setiap hari, kan tidak bisa, mesti harus ada tahapannya. Nah, setelah masuk itu nanti menjadi tingkatan yang paling bawah itu namanya tingkat polos. Jadi sabuknya warnanya hitam kecil. Hitam kecil. Polos. Pertama kali itu biasanya ditempuh dalam waktu 4 bulan. Sampai 6 bulan. Kemudian setelah itu nanti ada tes kenaikan ke tingkat di atasnya, namanya tingkat jambon. Sabuknya warnanya merah muda, jambon. Izin Kang Mas, makna-maknanya itu gimana? Hitam apa, jambon apa? Kalau hitam ini ya ibaratnya orang yang baru mengenal bela diri. Polos ya? Masih polos. Belum tahu apa-apa lah ya? Belum tahu apa-apa. Terus jambon? Jambon ini ibaratnya sudah mulai mengenal. Jadi ibarat warna gitu sudah mulai kelihatan. Jambon itu merah muda? Merah muda, betul. Kemudian setelah nanti di merah muda ini juga sekitar 4-6 bulan. Nanti ada tes lagi, naik ke tingkat yang ketiga, itu tingkat hijau. Sabuknya warnanya hijau kecil. Jadi tingkat hijau ini ibaratnya tanaman sudah dianggap matang lah. Sudah mulai mungkin kalau ibarat tanaman sudah mulai mengeluarkan buah, bunga. Gitu. Jadi mereka sudah diharapkan sudah mulai memahami pelajaran SRAT, baik pelajaran fisik
maupun pelajaran rohaninya. Rohani. Karena di Zarate tidak hanya fisik pencak silat tidak, Ya. tapi mulai tingkat polos awal tadi sudah diperkenalkan dengan pendidikan rohaninya. Karena kalau tidak seimbang nanti akan menjadi kurang baik. Jadi kalau fisiknya aja nanti yang ibaratnya diasah terus tanpa dibarengi dengan rohaninya, mentalnya, nanti jadi orang yang ibaratnya menjadi anak yang brutal dan sebagainya. Itu tidak kita inginkan. Sehingga pendidikan itu baik jasmani maupun rohani berjalan bersama-sama. Sampai di hijau nanti ada tes lagi naik ke sabuk putih. Putihnya kecil tapi. Putih kecil. Ini tingkat terakhir sebagai siswa. Nah itu pelajarannya macam-macam. Ada senam, ada jurus, ada permainan senjata belati, ada toya, ada permainan kripen ibaratnya. Jadi kalau pencak silat khususnya di Zarate memang lengkap. Kemudian setelah nanti menyelesaikan materi di tingkat putih, ada tes terakhir untuk menjadi anggota atau menjadi warga istilahnya. Warga tingkat 1. Nah itu wisudanya menjadi warga tingkat 1 itu hanya dilaksanakan 1 tahun hanya sekali. Setahun sekali pada bulan Muharram atau bulan Suro. Sehingga selama 1 bulan ini Zarate melaksanakan kegiatan yaitu wisuda anggota baru. Baik di pusat maupun di cabang-cabang seluruh Indonesia sampai cabang khusus luar negeri. Hanya luar negeri ini kalau di negara itu bisa dimungkinkan karena untuk pengesahan ini ada ada upacara ritualnya. Ada ubo rampe yang harus diadakan dan itu tidak bisa sembarangan. Dan ubo rampenya itu sudah khusus dimanapun ya seperti itu. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan. Ya, itu ada upacara ritual, ada prosesinya. Nah, Mori tadi kalau sudah ikut sudah lulus dari tingkat putih, untuk di wisuda ini mereka harus menyembelih ayam jago. Menyembelih itu ayam jago. Sebagai ibaratnya sebagai menguatkan mentalnya, menguatkan pribadinya. Ibaratnya kalau di agama Islam ada Idul Adha, menyembelih kurban yang terbaik. Jadi hewan kurban pun kan harus yang baik, tidak boleh cacat, tidak boleh dalam kondisi sakit dan sebagainya. Betul. Harus yang sehat. Nah, di Zarate juga demikian. Korbannya bukan hewan ternak yang besar, kambing, sapi, untuk ininya hanya ayam jago. Ayam jago. Mengapa kok ayam jago kok tidak ayam babon misalnya? Ayam jago ini punya filosofi bahwa diharapkan ayam jago ini yang sesuai dengan pilihan hati nurani. Jadi tidak bisa dipilihkan oleh orang lain. Jadi mereka milih sendiri sesuai hati nuraninya. Itu akan ibaratnya akan bisa menggambarkan apa yang sebenarnya yang ada dalam hati atau jiwanya. Nah itu yang kemudian disembelih. Disembelih kemudian di malam itu nanti dipakai untuk selamatan. Yang intinya selamatan ini karena Zarate lahir di Jawa ubo rampe selamatan ini menggunakan adat Jawa. Kayak pakai tingkung gitu. Iya betul. Ada buceng dan sebagainya. Ya emang ada artinya masing-masing. Ada maknanya. Kemudian ada Mori tadi. Mori itu pada saat nanti upacara wisuda itu digunakan. Setelah digunakan, Mori itu nanti dipakai masing-masing. Itu disimpan. Kalau di Zarate Mori itu nanti menjadi ibaratnya kain kafan kalau bagi yang agama Islam. Menjadi kain kafan pada saat dia meninggal. Nah, mengapa kok kain Mori? Jadi kain Mori ini kain kafan, jadi tidak sembarang kain yang warnanya putih. Jadi harus kain kafan. Kain kafan kan untuk pembungkus mayat. Ini diharapkan dengan membawa kain Mori ini, kita ini menyadari yang pertama bahwa kita ini hidup ini pada saatnya akan kembali ke Yang Maha Kuasa.
akan mati. Nggih. Yang kedua juga kalau kita sudah punya mori, artinya sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah siap. Tidak merepotkan yang lain. Gitu. Sehingga mori ini harus disimpan lah baik. Sehingga pada saatnya nanti kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, mori itu yang akan dipakai untuk gitu. Nah, dalam kegiatan mori itu dipakai sebagai sabuk. Berarti kalau yang udah pakai mori artinya statusnya sudah warga. Sudah warga. Kalau yang belum warga itu sabuk kecil. Sabuknya kecil. Semua penuh filosofi yang ada di PSHT. Dan PSHT ini sejak berdiri hingga hari ini itu sudah 1 abad lebih. 103 tahun. 103 tahun. Saya dengar informasi ini, PSHT mau bikin apel akbar. Benar itu, Kang Mas? Begini, jadi kita menyadari bahwa PSHT ini lahir dari seorang pejuang perintis kemerdekaan. Ya, betul. Di mana kita atau Indonesia merdeka ini oleh para pendahulu bangsa ini telah dirumuskan sedemikian rupa sebagai lambang negara kita, ada Pancasila, Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Ini tentunya mempunyai satu makna filosofi yang sangat dalam. Jadi kami menyadari SRT ini bahwa Pancasila ini sudah merupakan akumulasi pemikiran dari para tokoh-tokoh pejuang perintis kemerdekaan ini, yang ibaratnya pendiri bangsa ini. Ini yang harusnya dilestarikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi selama bangsa Indonesia ini tetap ibaratnya menggunakan Pancasila sebagai falsafah hidupnya, sebagai dasar negaranya, insya Allah bangsa Indonesia akan kuat. Karena di situ di dalam Pancasila ini sudah terkandung pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa ini. Termasuk ada ulamanya, ada tokoh negarawannya. Ini kan tidak main-main ini. Oleh karena itu, kalau kami atau saya tentunya secara pribadi saat ini sebenarnya kita memerlukan yaitu penerapan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mohon maaf, mungkin anak-anak kita yang sekarang, yang generasi muda yang sekarang ini mungkin memaknai Pancasila ini mungkin tidak seperti yang dulu. Izin nggak Mas, jangankan makna, kadang-kadang bunyi pasalnya bunyi aja nggak apa. Nah, padahal di dalam Pancasila ini ada kalau dulu ada P4, itu sebenarnya satu didikan yang sangat bagus sekali, karena itu akan mendidik karakter daripada bangsa ini, mendidik karakter daripada anak bangsa ini untuk bisa mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa. Nah, terakhir saya kira Kang Mas, saya tertarik sekali nih sampai kepada sikap sempurna seorang anggota PSHT itu berbeda. Dia melambangkan huruf alif, itu huruf pertama dalam Al-Quran. Bisa digambarkan seperti apa tuh huruf alif? Jadi huruf alif itu berdiri tegak ini. Berdiri tegak, izin? Jadi berdiri tegak ini seperti adalah ini? huruf alif. Iya, ini huruf ya? alif. Ini sikap sebagai sikap pertama di SRT ya, berdiri tegak seperti huruf alif ini. Ini menggambarkan huruf alif. Maknanya apa tuh? Jadi kita kembali kepada bahwa manusia itu ada yang menciptakan. Maka kita harus ingat kepada Sang Pencipta. Nah, kembali kepada kegiatan tadi. Jadi dengan kita menyadari bahwa Pancasila ini sangat penting untuk bangsa Indonesia, untuk bisa menjaga kebinekaan ini. Maka kami punya keinginan mengusulkan kepada pemerintah agar yang pertama Pancasila ini harus benar-benar bisa
resapi dipahami oleh semua generasi bangsa. Ya. Yeah. Nah, untuk itulah maka kami mempunyai satu usulan agar di setiap tanggal 1 Juni, yaitu lahirnya Pancasila ini, itu dikumandangkan satu gerakan, ibaratnya kita bela negara. Nah, ini yang kita inginkan seperti itu. Iya. Jadi 1 Juni nanti. 1 Juni nanti, kita mengusulkan kepada pemerintah seperti itu. Harapannya mudah-mudahan nantinya itu menjadi satu kegiatan yang bersifat ya harus nasional, tidak hanya antar kelompok atau tidak. Dan kami dalam kegiatan nanti rencana kita berkolaborasi dengan karena Pancasila itu mengandung budaya bangsa. Ya, keragaman budaya, keragaman agama ini akan kita tunjukkan di situ. Jadi nanti kami melibatkan berkolaborasi dengan pondok pesantren, dengan juga lintas agama, lintas budaya, di situ kita kemas seperti itu. 1 Juni di Silang Monas rencana. Di Silang Monas rencana, ya. Jadi itu yang ada di Sarate. Jadi kita Sarate ini telah berkomitmen bahwa Sarate ini akan menjaga yaitu 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan. Dan juga Sarate berkomitmen untuk tetap mendukung pemerintah. Dalam hal ini adalah program-program pemerintah. Kalau sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto, ya program-program beliau harus kita amankan dan kita dukung. Apalagi beliau ketua umum IPSI. Apalagi beliau sekarang ketua umum IPSI. Ya mudah-mudahan lah ke depan pencak silat ini harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Amin. Ya. Baik, terima kasih Kang Mas Murjoko. Saya kira cukup sampai di sini. Sahabat Gempita, masih banyak yang harus kita gali sebenarnya, tetapi waktu yang membatasi kita. Semoga pembicaraan tentang P1T pada hari ini bisa kita ambil hikmahnya untuk kejayaan Indonesia ke depan. Sampai jumpa. Salam Pancasila. Salam Pancasila.